Makanya syaitan selalu membuat agar tidak terjadi interaksi biologis itu. Ada saja pertengkaran-pertengkaran yang dimunculkan oleh syaitan, yang uniknya seringkali suami istri mengikuti alur pertengkaran itu, sehingga menjadi membesar. Yang keempat, hak istri yang merupakan kewajiban suami adalah melindungi. Nggak boleh kita membiarkan istri itu sampai terkena mara bahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang terbunuh karena membela hak dirinya, membela keluarganya, istri dan anaknya, membela hartanya, maka dia mati syahid. Tempat tinggal yang layak, kalau Anda mampu di sebuah komplek, ada security, berikan mereka kesempatan untuk bisa nyaman, ya, aman. Termasuk dalam kewajiban yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan, jelaskan kepada dia tentang kewajiban dia. Berikan dia edukasi, informasi, apa yang Anda harapkan. Sayangnya banyak suami tidak membahasakan apa yang dia inginkan pada istrinya, sehingga saya tidak tahu. Lalu mudahkan dia untuk lebih mendalami. Anda berikan dia tambahan buku, dengarkan dia potongan-potongan ceramah, izinkan dia kalau mau ikut taklim, tapi tentu tidak harus setiap saat. Tapi ini semua akan menambah informasi kepada dia, terutama informasi agama. Karena kata Allah SWT dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Berapa banyak suami tidak faham masalah ini. Dia bahkan melarang istrinya untuk belajar. Ajaib benar. Kenapa dilarang belajar agama? Harusnya dibiarkan dia dengarkan agama. Apalagi kaum hawa, kaum wanita ini lebih peka dari sisi perasaan. Kapan dia tersentuh dari sisi perasaan, maka dia tentunya akan lebih peka juga dalam menjalankan tugasnya, karena dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wanita itu kalau sudah tersentuh secara perasaan, secara keimanan, mereka bisa lebih kuat ibadahnya daripada kaum laki-laki harusnya. Ya, kitanya laki-laki lebih dominan akal. Pada saat letih di malam hari, ya sudahlah, besok aja sholat malamnya, sekarang tidur. Wanita kalau tersentuh secara keimanan akan beda. Mereka tetap terbawa perasaan itu, enggak, saya harus sholat malam. Mereka lebih semangat. Makanya lebih banyak menghadiri majelis ilmu para kaum wanita. Ya. Sebenarnya banyak. Wanita-wanita yang terdidik secara keimanan, itu akan melahirkan generasi umat ini, anak-anaknya, orang-orang yang kuat imannya. Ya. Lahirnya Zubair bin Awam, dari Sofia, tante Nabi SAW yang sangat kuat secara keimanan. Pemberani. Ya. Wanita yang tegar. Akhirnya anaknya pun menjadi seorang mujahid yang luar biasa. Jadi orang-orang yang sangat baik dari tangan seorang ibu. Ibu yang saleh, ibu yang pintar secara agama, yang kuat secara iman, dia akan wariskan kepada anak-anaknya. Ia harus, maksudnya suami, memahami bahwa ketergantungan istri terhadap ibunya, terutama di permulaan pernikahan, adalah sesuatu yang wajar. Ia tidak boleh berusaha memisahkan istri dari ibunya secara total, karena itu termasuk sikap tidak ramah dan keras. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, suami hendaknya tidak menentang istrinya dalam semua urusan rumah, dan tidak menghalanginya untuk meminta saran kepada ibunya, hingga percaya dirinya bertambah dan tidak bergantung kepada ibunya sedikit demi sedikit. Selanjutnya paragraf ketiga beliau mengatakan, suami hendaknya memberikan kesan kepada istrinya bahwa ia mencintai keluarganya, ingin membantu mereka, dan berafiliasi kepada mereka. Ia tidak mengambilnya dari mereka. Bahkan ia adalah individu yang menambah keluarga itu, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Tapi tunjukkan pada istri, saya juga menyukai orang tuamu, saya juga menyukai kok keluargamu, saya coba bantu semampu saya coba nasihatin apa yang bisa saya nasihatin, saya bisa berbagi apa yang saya bisa berbagi. Nah itu penting. Tentu sekali lagi ada batasannya. Bukan berarti sang istri lalu mengatakan, oh Ustadz bahas itu merupakan kewajiban istri, suami itu. Berarti kamu harus bantu dong keluarga saya. Itu juga melanggar adab dan tata krama. Ada sebagian istri yang akan kita singgung dalam kewajiban istri, insya Allah di Kamis akan datang. Ya, itu unik sekali. Dia dalam meminta nafkah kepada suaminya saja, seperti orang yang menagih utang. Ingat ya, besok tanggal 1. Subhanallah. Anda sedang meminta hasil keringat suami, sebulan penuh dia bekerja. Dari pagi sampai sore, dengan panasnya cuaca, hujan, ya segala macam suka dukanya pekerjaan, gitu kan. Tiba-tiba Anda minta. Kenapa Anda tidak pakai cara-cara yang santun? Ya, cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik. Karena suami itu tidak suka ya kalau terus dikejar
atau digunakan bahasa-bahasa yang kurang santun. Anda cukup melayani dengan baik. Ya. Baik, di sini bagaimana suami bisa masuk dalam kehidupan istri tersebut untuk kebutuhannya semampu dia dan juga keluarganya. Paragraf yang keempat dikatakan oleh beliau, suami yang bijaksana adalah suami yang memberikan cinta dan penghormatan kepada istrinya. Ia tidak menunjukkan kekesalan apapun terhadap istrinya di depan keluarganya. Bahkan ia semakin memperhatikannya di hadapan mereka. Maka hal itu memaksa mereka untuk menghargai istrinya. Ya. Tapi teman-teman sekalian, rumah tangga itu sebenarnya harusnya penuh dengan kasih sayang, loyalitas dan royalitas. Apa manfaatnya orang menikah kalau hanya ribut aja kerjanya, hanya saling menyadari kesalahan saja, hanya saling menuntut saja, ya. Baik pasangan ataupun keluarga pasangan, apa manfaatnya? Kenapa Anda tidak rangkul pasangan, tidak memuaskan dan membahagiakan dia? Begitu juga dengan keluarganya, selama Anda mampu. Toh itu juga amal soleh dalam Islam. Ya. Paragraf selanjutnya, ia harus memperhatikan ibu kandungnya, menambah kecintaan dan perhatiannya kepadanya sehingga ibu tidak merasa bahwa anaknya telah menjadi milik orang lain lalu menciptakan perselisihan. Paragraf selanjutnya, suami hendaklah tidak menghiraukan semua yang dikatakan istrinya tentang keluarganya kecuali bila memang pantas untuk ditanggapi, maka ia harus mengatasinya dengan bijaksana. Demikian pula istri, hendaklah tidak menghiraukan semua yang dikatakan keluarga suami, kecuali dalam perkara-perkara yang memang benar kenyataannya dalam kurung maka harus diatasi dengan cara bijaksana. Ya, artinya bagaimana seorang suami itu kalau ada ya perkataan tentang keluarga, misalnya keluarga saya itu begini dan begitu, keluarga saya itu butuh dan ini dan itu, seorang suami tidak perlu menanggapi semuanya. Yang dia tanggapi kira-kira yang dia perlu, dia berikan masukan atau dia mampu memberikan bantuan, ya. Dan wajar kalau Anda tidak mau mengatakan sepertinya saya belum bisa, wajar. Dan bagaimana juga sang istri mengerti, oh iya maaf, kalau gitu mungkin lain kesempatan, ini saya cuma sampaikan, itu bagus kan? Ya udah selesai, jangan jadikan beban, jangan, masa nggak bisa bantu ibu saya sih, masa nggak bisa bantu ayah saya sih, masa nggak bisa bantu paman dan tante saya sih, masa nggak bisa bantu keluarga saya, kalau keluarga kamu bantu. Oke, ini kan lucu, ini unik kadang-kadang ya. Mau minta hasil keringat orang, tapi dengan cara seperti tanda kutip premanisme, ya. Kok gini, kok begitu? Jadi seakan-akan kalau kamu nggak bantu, kamu berarti nggak baik. Loh, subhanallah mungkin dia tidak mampu. Dan kalaupun dia mampu dan dia tidak mau, itu bukan kewajiban dia. Ini bagian daripada loyalitas. Sebenarnya yang dimaksud sini adalah bagaimana seorang suami ya, membantu sang istri agar membahagiakan dan memuliakan di depan keluarganya, tapi semampu dia.